Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Mesir. Yang pertama Muhammad Ali Pasha. Yang kedua Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Ahtawi. Yang ketiga Jamaluddin Al-Afghani. Yang keempat Muhammad Abduh. Yang kelima Muhammad Rashid Ar-Ridho. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani pada tahun 1765 dan ia meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Ada beberapa pemikiran pembaharuan Islam di Mesir. Yang pertama yaitu untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi. Menurut pendapat beliau bahwa di balik kekuatan militer itu pasti ada kekuatan ekonomi, karena untuk penyedia biaya-biayanya untuk kekuatan militer. Terus yang kedua yaitu mendirikan sekolah-sekolah modern. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir pada saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional, yaitu seperti kutab, masjid, terus madrasah, dan Jami Al-Azhar yang sekarang yaitu Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga tradisional ini hanyalah ilmu keagamaan saja, seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tauhid. Tokoh yang kedua yaitu Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Ahtawi. Beliau lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan. Ia meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Ahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Ada 4 pemikiran Al-Ahtawi tentang pembaruan Islam. Yang pertama yaitu ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. Yang kedua, kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. Yang ketiga, syariat harus diartikan dengan perkembangan modern. Keempat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. Ulama yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di Afghanistan pada tahun 1839 pada usia 22 tahun. Ia menjadi Perdana Menteri. Penguasa Inggris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan ketika pergolakan terjadi di Afghanistan, maka Al-Afghani memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris dalam pergolakan itu. Pihak Al-Afghani lebih aman meninggalkan tanah tempat kelahirannya dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Lalu ada beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam.
Yang pertama, kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor dan terdapat dalam diri umat Islam itu sendiri. Yang kedua, yaitu untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern. Maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Islam juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir. Yang ketiga, yaitu corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratik. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Yang keempat, tidak ada pemisah antara agama dan politik. Rasa solidaritas antar umat Islam, pan-Islamisme, harus dihidupkan kembali di dunia Islam. Tokoh pembaharuan yang keempat yaitu Muhammad Abduh. Beliau lahir di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849. Muhammad Abduh adalah murid Jamaluddin Al-Afghani. Setelah beliau selesai studinya, ia mengajar di Al-Azhar dan Al-Ulum. Adapun ide hidup pembaruan Muhammad Abduh yang menjadi dampak positif bagi perkembangan pemikiran Islam. Yang pertama yaitu pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang kedua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi dengan konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu kelima, Muhammad Rashid Ar-Ridho. Beliau adalah murid dari Muhammad Abduh. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon, Syria. Lalu beliau pindah ke Mesir agar dapat dekat dengan Muhammad Abduh pada bulan Januari 1898. Pemikiran-pemikiran pembaruan Islam beliau ada 3. Yang pertama, di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Yang kedua, umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis Jabariyah, yaitu kaum yang hanya pasrah pada keadaan. Yang ketiga yaitu akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan.